Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya fid dini wa dunya hatal akhirat. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Konsep Psikologi. Pengertian psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan dalam bentuk tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan yang ditinjau dari fungsinya sebagai subjek. Psikologi bukan mempelajari jiwa, karena jiwa bersifat abstrak atau tidak teratur, atau campuran juga. Konsep psikologi adalah gagasan-gagasan mengenai sesuatu yang menyangkut tentang tingkah laku manusia dan lingkungan sekitarnya melalui pengalaman-pengalaman yang dialami. Hubungan psikologi dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan psikologi dengan sosiologi. Sosiologi adalah suatu bidang ilmu yang terkait dengan perilaku hubungan antar individu atau antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok interaksionalisme dalam perilaku sosialnya. Hubungan psikologi dengan antropologi. Ahli antropologi tertarik pada lingkungan dan kebudayaan dari bayi dan anak-anak. Masa itu dianggap penting bagi pembentukan kepribadian dewasa yang khas dalam suatu masyarakat. Psikologi dengan ilmu politik. Psikologi merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam bidang politik, terutama yang dinamakan masa psikologi. Penting bagi politisi untuk menyelami gerakan jiwa dari rakyat pada umumnya, golongan tertentu pada khususnya. Psikologi sosial dapat menjelaskan bagaimana sikap dan harapan masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan masyarakat. Hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi. Psikologi komunikasi yaitu ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Menurut Rahmat, komunikasi adalah peristiwa sosial atau peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain. Hubungan psikologi dengan biologi. Biologi mempelajari kehidupan jasmaniah manusia dan hewan yang bila dilihat dari segi materialnya terdapat bidang yang sama dengan psikologi. Hanya saja objek formalnya berbeda. Objek formal biologi adalah kehidupan jasmaniah atau fisik, sedangkan objek formal psikologi adalah kegiatan atau tingkah laku manusia. Hubungan psikologi dengan ilmu alam. Psikologi disusun berdasarkan hasil eksperimen. Objek penelitian psikologi yaitu manusia dan tingkah lakunya yang selalu hidup dan berkembang. Objek penelitian ilmu alam yaitu benda mati. Hubungan psikologi dengan filsafat. Filsafat yaitu hasil akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak lahir sampai mati. Sejarah psikologi dan psikologi sebagai ilmu otonom. Yang pertama, psikologi sebagai bagian dari filsafat. Yang kedua, psikologi sebagai bagian dari ilmu faal. Yang ketiga, psikologi sebagai ilmu otonom. Aliran psikologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, strukturalisme. Yang kedua, fungsionalisme. Yang ketiga, psikoanalisa atau psikologi dalam. Yang keempat, behaviorisme. Perbedaan jiwa dan nyawa. Jiwa yaitu daya hidup rohaniah yang sifatnya abstrak, campuran atau tidak teratur, sekaligus berperan sebagai motorik kegiatan yang akan dilakukan. Nyawa sebagai daya jasmaniah yang bergantung pada hidup jasmani, yang kemudian menimbulkan perbuatan badaniah yang juga ditimbulkan lewat belajar juga. Ruang lingkup psikologi terbagi menjadi 2, psikologi umum dan psikologi khusus.
Manfaat mempelajari psikologi yaitu dapat menguasai dan mempelajari tentang gejala jiwa, mempelajari tingkah laku manusia secara umum dan secara khusus. Konsep psikologi mengutip Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Yusuf surat ke-12 ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqassu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qabli laminal ghafilin, yang artinya kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Yang kedua, Quran Surah Fusilat surah ke-41 ayat 53 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fi afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfihi birabbik annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada perkataan yang kurang baik dan kesalahan yang tidak disengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.